Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya Dwi Cahyadi dari Jemaat Serikat Persaudaraan Kebumen. Pada kesempatan Sapa Jemaat kali ini saya akan berbagi berkat dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari bagian ayat tersebut saya belajar tentang bagaimana berbagi berkat itu menjadi salah satu bagian dari penyelesaian masalah. Berbagi berkat menyelesaikan masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sering dihadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan, tentang bagaimana perkembangan anak kita yang kurang sesuai harapan, tentang penyakit yang harus dihadapi, tentang cita-cita yang kelihatannya mustahil tercapai, tentang pelayanan dan bahkan pergumulan di dalam keluarga kita. Kita sudah berdoa dan percaya dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak ada perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang perlu kita ingat kembali, bahwa kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Tuhan bisa memakai orang lain sehingga kita harus membantu menyelesaikan masalah orang lain juga. Kita jangan terlalu fokus pada masalah atau diri kita sendiri, tetapi kita bisa melakukan hal-hal baik pada orang lain. Karena saat kita menabur benih, akan membawa kita pada tuaian yang kita nantikan. Akan tetapi seringkali kita tergoda untuk berpikir, saya tidak bisa membantu mereka karena saya punya masalah saya sendiri. Saya justru membutuhkan energi yang lebih banyak untuk memperbaiki keadaan saya. Tetapi jika kita mau melepaskan tangan atas masalah kita dan melakukan hal yang baik bagi orang lain, di situ Tuhan akan menaruh tangannya ke dalam masalah kita dan membuat sesuatu itu bisa terjadi, yang mana itu tidak mungkin terjadi kalau kita yang memikirkan atau melakukannya. Ketika kita sedang membantu mengurus masalah orang lain, Tuhan sedang bekerja membantu masalah kita. Saya ingat ketika gereja saya di desa merencanakan untuk merehab atau merenovasi gedung gereja. Setelah direncanakan dengan anggaran dari sana sini, dibutuhkan waktu sekitar 5-7 tahun. Nah, dalam proses perjalanan itu ada beberapa gereja juga yang ternyata mengajukan bantuan kepada kami untuk membantu mereka, yang mereka juga akan merenovasi gereja dan ada yang membangun gereja juga. Nah, dari situ kami coba sharing satu dengan yang lainnya, akhirnya kami memutuskan juga bahwa kami akan membantu mereka di tengah-tengah kekurangan dan kebutuhan yang kami hadapi. Karena kami percaya bahwa di situ Tuhan akan membantu kami. Nah, ternyata luar biasa, dari target 5-7 tahun kami bisa menyelesaikan pembangunan gereja, renovasi gereja, ternyata hanya butuh waktu kurang dari 3 tahun. Dari situ saya belajar bahwa menyelesaikan masalahnya adalah bukan hanya dengan lebih banyak berdoa, bukan hanya dengan bekerja lebih keras, namun dengan membantu orang lain mengatasi masalah. Dalam kisah Ayub diceritakan bahwa ketika Ayub mendoakan teman-temannya, maka kesembuhan akan terjadi. Bisa dibandingkan berapa kali Ayub mendoakan untuk kesembuhan dirinya sendiri. Berdoa untuk sendiri memang wajib dan merupakan langkah iman. Tapi tidak terhenti di situ, karena ada waktu di mana masalah kita terselesaikan dengan membantu orang lain menyelesaikan masalah. Ketika kita sudah berdoa, bekerja keras dan percaya dengan sungguh-sungguh tetapi tidak ada perubahan, kita coba sekarang saatnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mendoakan tetangga yang sedang sakit, memberi semangat teman kerja yang sedang dalam pergumulan, rekan yang
sedang berusaha menggapai cita-citanya dan seterusnya. Sebagaimana kita sedang membantu orang lain, Tuhan sedang membantu kita. Walaupun tidak terlihat, kita tidak akan menabur benih tanpa menuai hasil panennya. Secara logika itu memang seperti tidak masuk akal. Kita yang memiliki masalahnya, kita yang membutuhkan dananya, kenapa kita yang membantu orang lain ya? Terkadang kita terlalu fokus dengan masalah kita. Saya akan membantu orang lain kalau masalah saya selesai. Tetapi ketika kita membantu masalah orang lain, maka Tuhan akan membantu masalah. Sebagaimana kitab Amsal 11 ayat 25 tadi, bahwa siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dengan memberikan waktu, tenaga, pikiran, sumber daya kita akan membuat pintu surga terbuka, akan membuat mimpi dan tujuan kita menjadi kenyataan. Oleh karena itu, mari kita berupaya dan tidak terlalu fokus, selalu fokus dengan permasalahan kita saja. Tetapi mulailah untuk menjadi berkat. Taburkanlah benih, maka tuaian akan kita dapatkan juga. Kelimpahan berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita dipanggil untuk menjadi berkat.